Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian diteruskan dengan kita menelaah ya, hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-36, yaitu tentang membantu sesama dan keutamaan mencari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, sahabat yang sangat dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man nafasa, barang siapa yang menghilangkan atau meringankan, an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan, suatu penderitaan, min kurabid dunya, dari penderitaan dunia, nafasallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ataupun mengurangi, anhu, darinya, kurbatan, satu penderitaan, min kurabi yaumil qiyamah, dari beberapa penderitaan pada saat di hari kiamat. Wa man yassara, barang siapa yang memudahkan, ala mu'syirin, terhadap orang yang kesulitan, yassarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, alaihi, atasnya, fid dunya, pada saat hidup di dunia, wal akhirah, demikian juga pada saat di akhirat. Wa man satara, dan barang siapa yang menyembunyikan atau menutupi, musliman, seorang muslim, maksudnya menutupi aibnya seorang muslim, satarahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, fid dunya wal akhirah, pada saat hidup di dunia dan akhirat. Wallahu, dan Allah itu, fi aunil abdi,
memberikan pertolongan hambanya, maka nal abdu fi auni ahih, maka nal abdu selama hamba itu fi auni ahih, menolong saudaranya yang lain. Wa man salaka, dan barang siapa yang berjalan thariqon, di suatu jalan, yaltamisu, yang mana dia mencari fihi, di jalan itu, ilman, suatu ilmu, sahalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lahu, untuknya, bihi, karena faktor dia itu berjalan itu, ya, thariqon, di jalan itu, ilal jannah, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mastama'a, dan tidaklah berkumpul qaumun, suatu kaum, fi baitin, di suatu rumah, min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yajluna, yang mana mereka itu membaca kitab Allah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan mereka itu saling mempelajarinya, maksudnya mempelajari kitabnya Allah, bainahum, di antara mereka itu, illa, kecuali, nazalat, turun, alaihim, atas mereka itu, as-sakinatu, ketenangan, wa ghosyiyatuhum, dan meliputi bagi mereka itu, ar-rahmatu, yaitu rahmat Allah, wa khafathumul malaikatu, wa khafat, maka meliputi pula hum, untuk mereka, al malaikah, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka itu, fiman indahu, di antara orang-orang yang ada di sekitarnya, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man bata'a, dan barang siapa yang lambat, bihi, wa man bata'a bihi amaluhu, barang siapa yang terlambat amaluhu, amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya itu tidak akan mempercepat dia, maksudnya tidak akan bisa, maksudnya nasabnya itu tidak akan bisa mempercepat dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bihadzal lafzi, dengan lafaz ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca di dalam hadis ini memang ada dua bagian penting, ya, yaitu tentang membantu sesama dan keutamaan di dalam mencari ilmu. Yang bagian pertama itu tentang membantu sesama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi man naffasa an mu'minin, ya. Kemudian man yassara ala mu'syirin, wa man satara musliman. Nah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, sampai lafaz di situ itu terkait dengan bagaimana sikap kita kepada seorang muslim yang sedang membutuhkan. Nah, di sini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut 3 perkara terkait saudara-saudara kita yang membutuhkan. Begitu. Jadi memang menolong itu adalah bagian dari kehidupan sosial, Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi sunnatullah. Selama ada sikap menolong kita atau sikap menolong itu di antara sesama umat manusia, maka kehidupan itu akan tetap terpelihara dengan baik. Tetapi kalau kemudian kehidupan ini sudah nafsi-nafsi, sudah tidak peduli lagi antara sesama, gitu, apalagi terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan, maka itu masyarakat menunggu kehancurannya. Jadi sikap menolong itu adalah merupakan sunnatullah dalam menjaga kehidupan sosial, ya, di antara sesama umat manusia. Kehidupan sosial ini tertib, terjaga karena antara satu dengan yang lain itu saling menolong di antara kita, terutama bagi kita, lebih-lebih kita sebagai sesama umat muslim, begitu ya. Nah, di sini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut 3 perkara, yaitu disebutkan di sini man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurabid dunya
nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi nafasnya itu bisa bisa menghilangkan, ya, maknanya pun azala, bisa khaffafa. Kalau di dalam kitabnya Al-Wafi, ini kitab Syarah An-Nawawi, Al-Wafi fil Arba'in An-Nawawiyah, ini disebutkan bahwa nafasa itu adalah maknanya ada dua, khaffafa meringankan, azala menghilangkan. Nah, ini saya ambil yang menghilangkan itu, yang menghilangkan. Karena yang khaffafa itu sudah diambil dari makna yang kedua, yaitu man yassar, ya, meringankan. Itu maknanya, yaitu meringankan. Sehingga saya ambil makna yang kedua, azala, menghilangkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan derita ataupun penderitaan itu memang, ya, ada banyak orang yang hidupnya itu, ya, susah begitu, ya, susah dalam pengertian baik secara politik ataupun sosial, ya. Jadi banyak dimensinya Bapak Ibu sekalian. Ya, susah di sini dalam pengertian sampai sampai perkara yang sangat mendasar. Kalau dalam bahasa agama itu adalah perkara yang disebut dengan ad-daruriyah. Ya. Ada yang hajiat, ada yang tahsidiyat. Kalau perkara yang sampai daruriyat itu adalah perkara yang menyangkut tentang kehidupan. Sudah masuk faktor keselamatan atau nyawa manusia. Maka kalau sudah dimensinya ini, maka kaum muslimin wajib tidak harus menolong saudara kita itu karena keselamatannya terancam. Ini kita sebagai seorang muslim wajib, atau dalam bahasa fikihnya itu adalah fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya kolektif bagi kita untuk menolong saudara kita yang terancam itu tadi. Nah, sekarang dimensi yang sekarang ini juga banyak dihadapi oleh kaum muslimin dalam konflik, peperangan, ya, genosida atau ethnic cleansing gitu, ya, perbudakan, ya, itu adalah penderitaan yang sangat dahsyat begitu yang dialami oleh saudara-saudara kita, ya, seperti umpamanya di Palestina, seperti di beberapa negara Timur Tengah, Afrika begitu, ya, yang mengalami konflik, perang saudara, atau karena faktor penjajahan dari negara asing yang menyebabkan mereka itu mengalami derita yang begitu luar biasa, ya. Nah, itu kita wajib untuk segera menolong kita. Ya, caranya bagaimana? Ya, melalui lembaga-lembaga multinasional yang diakui oleh internasional. Termasuk umpamanya kalau dalam konteks kita di Muhammadiyah itu MDMC, Muhammadiyah Disaster Management, itu sudah diakui secara internasional sebagai lembaga multilateral. Itu salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang diakui oleh PBB. Jadi kalau kita masuk ke negara konflik, kita benderanya adalah MDMC, Muhammadiyah Disaster Management. Itu diakui, ya. Dan Muhammadiyah sudah masuk beberapa wilayah seperti Rohingya, ya, di Timur Tengah juga melalui lembaga MDMC, Muhammadiyah Disaster Management itu. Karena apa? Itu diakui oleh PBB. Ini salah satu cara untuk bagaimana menolong saudara-saudara kita. Nah, begitu. Ya, alhamdulillah itu Muhammadiyah diakui begitu, ya. Dan salah satu pimpinan dari Indonesia itu yang kemudian mewakili Indonesia dan juga Muhammadiyah itu adalah Bu Fatimah Hussein, gitu, ya. Itu yang mendapatkan pengakuan ataupun penghargaan internasional karena keterlibatannya di dalam lembaga-lembaga multilateral, ya, ataupun internasional, gitu, ya. Sehingga kemudian keberadaan ataupun eksistensi daripada lembaga MDMC ini diakui secara internasional. Nah, ini caranya begitu, Bapak Ibu. Jadi kita menolong saudara-saudara kita itu memang terlibat aktif,
ya di dalam lembaga-lembaga multilateral itu. Jadi penyaluran dana kita itu ya diaudit secara internasional, diakui oleh internasional, tidak selundupan. Nah, tidak selundupan. Karena apa? Karena lembaga-lembaga yang selundupan itu biasanya dikhawatirkan malah justru tidak meredam konflik. Banyak yang kemudian terlibat dalam konflik, mendukung salah satu faksi, mendukung terorisme dan sebagainya. Ya, salah satu umpamanya di Indonesia itu Al-Haramain kalau nggak salah ya, itu dicurigai oleh internasional, dia tidak memberikan bantuan, tidak kemudian malah meredam konflik, tetapi malah mendukung salah satu faksi, mempersenjatai mereka dengan dana itu, sehingga kemudian tidak meredam konflik. Jadi keterlibatannya itu bukan semata-mata aksi kemanusiaan menolong itu, tetapi mendukung salah satu faksi. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang tujuan orang itu menolong secara internasional dalam rangka untuk meredam konflik, ya, menolong kemanusiaan, nyawa itu diutamakan begitu, maka disinilah peran MDMC itu luar biasa begitu ya. Ini salah satu usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian. Ini banyak terjadi dalam konteks internasional begitu. Dan seperti contoh juga umpamanya keterlibatan Muhammadiyah itu untuk meredam konflik di Mindanao. Wah, dulu Mindanao itu kan sulit sekali untuk diredam. Baru Muhammadiyah masuk ke sana, ya, menyadarkan pimpinan-pimpinan kaum muslimin di sana untuk tidak melakukan perlawanan kepada pemerintah, tetapi melalui diplomasi damai itu ternyata berhasil. Pada awalnya tiap hari itu perang saja, senjata, di mana kaum muslimin di sana kemudian ya secara akses pendidikan nggak mendapatkan apa-apa, karena gawainnya mek perang, pokoknya ngelawan pemerintah. Kalau begitu kan caranya generasi-generasi yang akan datang akan habis itu, karena nggak ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan pemberdayaan berupa ekonomi, pemberdayaan sosial, pemberdayaan pendidikan dan sebagainya. Dengan adanya usaha damai yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu, kemudian pendidikan di kawasan Moro, Filipina Selatan itu kemudian mulai bangkit kembali, tumbuh lagi, gitu. Dan Muhammadiyah banyak menyokong, memberikan beasiswa dari saudara-saudara kita yang di Filipina begitu, untuk di sekolah-sekolah di universitas-universitas Muhammadiyah dan seterusnya itu. Di Patani, di Thailand Selatan dulunya juga sama, konflik bersenjata. Pokoknya wong Islam itu lawan pakai senjata kepada pemerintahan yang dianggap zalim. Ya, itu tidak produktif. Muhammadiyah masuk di sana, mengusahakan perdamaian. Daripada konflik senjata lebih baik melakukan diplomasi kepada pemerintah. Dan ternyata betul, ketika tercipta perdamaian itu akses terhadap pendidikan, akses terhadap politik dan sosial itu lebih dijamin oleh pemerintah, dan itu dihargai betul. Usaha Muhammadiyah itu dalam rangka untuk meredam konflik di kawasan Patani, ya, Thailand Selatan. Nah, ini salah satu cara Bapak Ibu dalam rangka untuk menolong saudara-saudara kita yang terjebak konflik begitu panjang, sehingga mereka itu kehidupan sosial ekonominya sangat sulit sekali. Dulu nggak ada ceritanya di Thailand Selatan itu ada universitas buat enten, tapi sekarang ada universitas Islam didirikan, ya, disokong oleh Muhammadiyah. Dosen-dosennya kemudian ada yang belajar di beberapa universitas Muhammadiyah, mendapatkan beasiswa, pulang lagi ke sana dan seterusnya. Itu salah satu cara yang dalam rangka untuk pemberdayaan. Itu usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi salah satu cara, ya, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk menanggulangi ya persoalan yang sifatnya daruriyah itu tadi, ya, hajian dan lain sebagainya. Kemudian juga sekarang Muhammadiyah ya mengurusi yang di Rohingya gitu. Itu yang pengungsian yang ada di Bangladesh itu kan ribuan. Itu Muhammadiyah itu luar biasa mengirim bantuan ke sana. Bahkan kemudian Muhammadiyah itu mendirikan rumah sakit
di lembaga pendidikan di Rohingya itu tadi, di kawasan Rohingya. Tetapi strateginya Muhammadiyah itu mendirikan pendidikan itu bukan di tempat konflik itu, di kawasan yang banyak umat Budanya di sana. Tujuannya apa? Untuk menciptakan supaya orang-orang Muslim itu nanti ketika di sekolah di situ diterima, kemudian mengalami asimilasi, ada keberterimaan dari mayoritas masyarakat Myanmar begitu. Itu salah satu cara yang dilakukan dalam rangka untuk masyarakat yang sudah terbelah itu kemudian tercipta kerukunan ataupun perdamaian. Kalau hanya melawan dengan senjata minoritas ya nggak akan bakal menang. Ya, sampai mati, sampai buyutan nggak akan bakalan menang. Maka usaha perdamaian itulah yang kemudian diusahakan oleh Muhammadiyah itu dalam rangka untuk mereka itu mendapatkan akses sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi memang banyak ya masyarakat kaum muslimin yang saat ini ya, dalam dunia kontemporer ini memang mengalami penderitaan yang begitu rupa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ya man yassaru ala mu'sirin ya, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin bagi orang yang sedang kesusahan. Nah, ini para ulama ketika mengartikan mu'sirin itu adalah orang yang mengalami kesusahan. Tetapi maksudnya di sini yassaru di situ adalah memberikan hutang, Bapak Ibu sekalian, memberikan pinjaman. Dalam konteks kehidupan sosial itu orang pinjam meminjam itu kan sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu kalau ada orang yang datang ke rumah kita, kebetulan kok kita punya Bapak Ibu sekalian, minta mohon pinjam, ya kita kasih. Jangan sampai kok tidak ngomong tidak punya, nanti hilang betul itu nggak punya. Karena apa? Orang butuh itu, nggak mungkin kalau orang nggak butuh itu nggak datang ke tempat kita. Sampai melangkahkan kaki mungkin juga mau masuk ke rumah kita saja mungkin agak nggak enak gitu ya, nggak enak itu untuk mau meminjam itu. Maka disinilah pentingnya kita memahami aspek ini. Karena kalau sampai orang datang ke rumah kita, mendodok pintu rumah kita, minta pinjaman berarti betul-betul tidak memiliki memiliki kebutuhan yang begitu mendesak. Oleh sebab itu maka wajib untuk kita tolong. Nah, di sini. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua juga umpamanya kok kemudian seseorang itu mu'sirin sulit untuk mengembalikan pinjaman. Nah, ini sulit kok mengembalikan pinjaman. Umpamanya pas jatuh tempo, umpamanya tanggal 20 jatuh tempo, kok orang iso mengembalikan pinjaman. Datang ke tempat kita umpamanya, Pak, Bu, mohon maaf, ini saya nggak bisa mengembalikan pas tanggal 20 gitu. Oh nggih, mboten napa-napa. Itu meringankan. Jadi meringankan. Jadi datang ke tempat kita untuk minta diundur itu, wah saya juga punya kebutuhan nih. Wah, saya nggak bisa ditunda lagi gimana? Jadi kalau bisa kita, iya, insya Allah kita masih ada. Nah itu, insya Allah itu meringankan juga itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah ini faktor masalah hutang piutang Bapak Ibu sekalian. Faktor hutang piutang ini memang dalam kehidupan kita memang tidak bisa dielakkan. Ya bagi orang yang bisa akses ke bank biasanya ke bank. Biasanya daripada pinjam ke tetangga malu begitu lebih baik ke bank gitu. Ke tempat ke tempat koperasi atau apa begitu. Nah, tapi bagi orang yang tidak memiliki akses ke bank, jaminan saja nggak punya ibaratnya begitu, berarti ya sudah kebangetan nanti. Berarti datang ke rumah seseorang itu untuk kemudian meminta pinjaman. Nah kalau ada Bapak Ibu sekalian diomong terus terang ada, ya saya ada. Badhe nyuwun pinten. Nah, umumnya gitu. Kalau ada maka kita omong ada. Kalau tidak ada, mohon maaf. Kok jenengan kalih kula kok nggih sami menika nggih. Kula nggih sedang butuh menika. Ya, kebetulan kok sama menika nasib kita ini.
Nah ini lebih baik Bapak sekali. Jadi kita ngomong terus terang kalau tidak ada itu. Jadi jangan kemudian ada orang datang ke tempat kita sudah kita curigai, wah ini utang mesti ke sini utang. Wah, jangan gitu Bapak sekali. Jadi harus kita husnudzon gitu ya. Begitu. Karena apa? Karena orang yang mengutangi itu insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ya. Ini dalam salah satu hadis ini ya, diriwayatkan ya Rasulullah itu ngendika ya. Jadi orang yang memberikan hutang itu ya, kata Rasulullah rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Nah itu kata Rasulullah, semoga Allah merahmati seorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau utangnya gitu ya. Demikian juga umpamanya dalam hadis yang lain, kana tajirun yudayyinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tazawwaju anhu la'allahu ayatazawwaz anna fatazawwaza Allahu anhu. Karena kata Rasulullah, ada seorang pedagang yudayyinun nas memberikan pinjaman kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran, tatkala dia kok melihat yang dipinjami itu mengalami kesulitan untuk mengembalikan. Wis kata orang duwe tenan lah begitu ya. Maka qala li fityanihi, dia ngomong kepada pembantunya. Mungkin pembantunya ini sering yang ditugasi untuk nagih. Maka dia ngomong kepada pembantunya, tazawwazu anhu. Sudah maafkan saja. Maksudnya sudahlah, nggak perlu ditagih, bebaskan saja dia itu dari hutang kita. Begitu. Itu maksudnya memberikan keringanan kepada orang yang sedang berhutang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ya itulah ya kehidupan sosial waktu niku Bapak Ibu sekalian. Karena memang hidup itu ya fluktuatif ya. Fluktuatif betul. Ya kadang orang itu ya punya duwe, tapi pada suatu saat dia kepepet orang duwe tenan. Gitu. Kemudian butuh kepada tetangganya untuk kemudian meminjami. Ya pinjam itu bukan sekedar duit saja, banyak hal. Ya, kadang-kadang orang itu pinjam kebutuhan pokok, ya pinjam peralatan dan sebagainya dan seterusnya. Ya kalau kita ada ya kita kasih, nggak perlu kita sembunyikan. Pokoknya pinjam apalah peralatan, mungkin kita punya kok, kita ngomong nggak punya itu ngapusi bagus ya. Tapi kalau kita umumnya keberatan untuk kemudian kita pinjamkan, mohon maaf Pak, meniko tidak saya pinjamkan. Nah itu umumnya begitu. Kalau kita keberatan banget, umumnya peralatannya mahal, nah ada operator tertentu begitu ya, yang harus mengoperasikannya. Mohon maaf Pak, ini peralatan yang ini nggak saya pinjamkan karena harus ada operator yang mengoperasikannya. Umumnya begitu. Ya, itu nggak apa-apa begitu, oke. Gitu. Karena mahal yang kemudian dikhawatirkan rusak gitu. Tapi kalau memang yaitu ya peralatan yang biasa-biasa saja kemudian dipinjam oleh orang, itu ya kita ya nggak perlu kita sembunyikan ya. Karena memang orang itu butuh, nggak punya peralatan dan yang kita punya begitu. Maka dalam hal ini kita harus memberikan peminjaman itu. Termasuk begini Bapak-Bapak sekalian, air, nah itu air sumur, itu sering ya, sumur menikah. Kalau jenengan punya sumur, maka tetangga itu punya hak akses, Jangan sampai sumur itu hanya digunakan untuk diri sendiri. Nah itu, tetangga punya hak akses. Karena boleh jadi begini Bapak-Bapak sekalian, ketika sumur itu sudah digali di tempat kita, belum tentu tetangga itu airnya itu keluar karena sudah keluar ke tempat kita. Nah begitu. Maka tetangga kalau kita punya sumur,
maka tetangga itu punya hak akses untuk mendapatkan air dari sumur kita. Nah, itu salah satu etikanya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita punya sumur, yo kalau bisa ya sumur itu jangan ditembok gitu ya. Kalau pada awalnya nggak ditembok ya jangan ditembok, sehingga kemudian menghalangi tetangga untuk mendapatkan hak akses ke sumur kita. Kalau memang pada awalnya itu dibangun sudah di dalam rumah itu nggak masalah itu ya. Tapi kalau pada awalnya itu memang sudah publik, kemudian orang tetangga itu biasa ngambil ke sumur itu, jangan sampai kok kemudian ditembok sumur itu, begitu. Kecuali kalau kemudian sumur itu kemudian ditutup ya, ditutup tidak digunakan lagi, itu beda lagi, begitu. Nah, ini etikanya begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau memang sumur itu sudah dibangun di dalam tembok, nah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa untuk milik sendiri, begitu. Nah, ini salah satu salah satu cara untuk kemudian mempermudah kesulitan bagi tetangga kita ataupun lingkungan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah menutup aib. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, aib. Terus kita sebagai sesama saudara muslim menika salah satu hak yang kita miliki terhadap saudara yang lain itu adalah aib kita itu tidak diobral. Nah, itu kita tidak boleh mengobral aib orang lain ataupun saudara kita. Kalau sampai ngomong aib tentang orang lain itu namanya ghibah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi aibnya itu benar, kenyataan kita ngomong itu ghibah. Tapi kalau aibnya itu kok tidak benar, itu namanya fitnah. Nah, terus antar saudara sesama muslim itu adalah mendapatkan perlindungan supaya aibnya itu tidak diobral, boten angsa. Jadi orang itu bisa membuka aib itu hanya dua tempat, Bapak. Yang pertama menjadi saksi dalam sidang peradilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam iktibar, dalam rangka keilmuan. Dalam kaitannya dengan keilmuan saja subjek orangnya itu tidak boleh disebut. Nah, kecuali orang kafir ya. Makanya ya kalau kita menyebutkan dalam konteks keilmuan itu ya mungkin si A, si B, si C begitu. Pokoknya saya punya cerita, si C pokoknya begitu. Jadi tidak menyebut langsung nama orang yang bersangkutan itu. Kalau itu kita sekedar mengambil iktibar dalam konteks keilmuan. Nah, itu menjaga kehormatan saudara kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi masalahnya sekarang itu dunia ya, sekarang ini ya, dunia elektronik. Ya, itu luar biasa itu. Jadi sesama saudara kita itu saling ngobrol aib yang begitu rupa itu. Kalau kita melihat di YouTube kan penceramah yang satu mundat-mundat yang lainnya gitu ya, ngelek-ngelek, menjelek-jelekan yang lainnya begitu. Jadi sudah nggak ada man satara musliman, itu sudah nggak ada lagi sekarang. Jadi kehormatan sebagai seorang muslim kehormatannya dijaga itu tidak ada. Kalau sudah merasa benar itu wis pokoknya ketoke kok ngomong orang yang salah itu kelihatannya hebat dan sah. Padahal tidak begitu. Padahal tidak boleh begitu. Ya, walaupun benar kita itu ngomong, ketika kita itu mengomong saudara kita itu ghibah itu Bapak Ibu sekalian. Karena menjelek-jelekan saudara-saudara kita dan seterusnya itu. Makanya sampai di dalam surat Al-Hujurat kalau nggak salah ayat 12 itu kan orang yang menghibah saudaranya itu kan diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu begitu begitu luar biasanya.
Jadi kalau kita menghibah saudara kita itu ibaratnya memakan bangkai. Bangkai itu kan barang yang bau, ya. Barang yang tidak menyenangkan. Tapi kita makan, rela untuk kita memakannya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus berhati-hati sekali di dalam kita ngomong saudara-saudara kita. Ya maka lebih baik kita ngomong kebaikannya saja daripada ngomong keburukannya. Memang begini Bapak Ibu, namanya setan ya. Orang ngomong keburukan itu lebih asik. Nah itulah, lebih asik daripada ngomong yang baik-baik. Nah inilah namanya setan ya. Setan menggoda kita itu kan. Memang kan ya bujuk rayu setan itu begitu luar biasa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita gitu. Maka kita harus menghindari ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini salah satu bentuk menolong, meringankan saudara-saudara kita itu ya, terkait dengan penderitaan, kesulitan, aib dan sebagainya. Itu salah satu kontribusi kita, bentuk persaudaraan kita sesama kaum muslimin, melindungi, saling melindungi antara satu dengan yang lain. Kemudian bagian yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini keutamaan menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis ini paling tidak ada dua hal itu, yaitu terkait dengan orang yang berjalan menuju majelis ilmu dan majelis ilmunya itu sendiri. Ya, orang yang berjalan di dalam majelis ilmu di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dijamin bahwa jalannya itu akan dimudahkan baginya. Bahkan jalan dia itu menuntut ilmu itu sebagai jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu luar biasa. Ini motivasi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua bagi orang-orang Islam untuk cinta ilmu pengetahuan. Ini untuk cinta ilmu pengetahuan. Jalan saja menuju majelis ilmu itu sudah mendapatkan pahala surga. Apalagi kok kemudian sampai kita itu sampai ke majelis ilmu, mendapatkan ilmunya itu begitu luar biasa. Ini dorongan ya dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak ayat. Ya, salah satunya umpamanya dalam surat At-Taubah ayat 12. Di dalam ayat itu di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwasanya tidak seharusnya semua kaum muslimin itu terlibat masuk dalam peperangan. Seharusnya ada segolongan di antara kaum muslimin itu yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu yang nantinya kemudian menjadi pencerah bagi kehidupan umat. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian itu disampaikan oleh Allah ketika kaum muslimin sedang dalam peperangan. Jadi tidak boleh semua kaum muslimin ikut dalam perang boten angsa. Tapi harus ada segolongan yang menuntut ilmu, mengembangkan ilmu. Begitu. Apalagi dalam kondisi yang normal. Maka ilmu orang yang berjalan dalam suatu majelis ilmu itu lebih diutamakan lagi karena tidak dalam sedang peperangan, sedang konflik dan lain sebagainya. Ini kalau kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 12 dan banyak ya hadis-hadis yang kemudian memberikan motivasi kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Umumnya salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda itu. Nasnya hampir sama dengan ini ya, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tapi sambungannya itu adalah yaitu apa? Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan penuntut ilmu. Idal malaikata tadau ajnahitaha ridhoan li talibil ilmi. Itu teks hadisnya ngoten niku. Jadi para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu itu yang menunjukkan keridhaan dia terhadap para penuntut ilmu. Ini yang menunjukkan bahwasanya
orang yang sedang mencari ilmu itu begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya juga ikut serta menyambut ya dari orang-orang yang sedang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Syarah Matan Abi Suja itu Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi fa dhahaba ahlul ilmi bi syarafid dunya wal akhirah. Itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang menghendaki dunia maka baginya dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat ya baginya juga dengan ilmu. Fa dhahaba ahlul ilmi, para ahli ilmu itu pergi bisyarafid dunya wal akhirah, dengan mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian itu mulya dunya, mulya akhirat. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya dibuktikan sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menika seorang anak yatim. Ya, dilahirkan wonten Palestina. Tetapi ketekunan beliau di dalam menuntut ilmu, umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, 12 tahun sudah memberikan fatwa, ya kan? Ya, umur balik menjadi seorang mujtahid, luar biasa. Yang kemudian namanya hingga sampai saat ini ditulis dengan tinta emas. Siapa yang tidak tahu Imam Asy-Syafi'i? Itu dari keluarga miskin yang lahir wonten Palestina, nggak punya apa-apa, ibunya janda. Untuk membiayai hidupnya Imam Asy-Syafi'i ini susah. Ya begitu. Tetapi karena faktor ketekunan ilmu, ya, beliau itu mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Menjadi rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad, Imam Asy-Syafi'i menikah. Kemudian tulisan-tulisannya luar biasa, peletak dasar ilmu usul fikih. Ya. Kemudian ketika beliau pensiun, kemudian uzlah, kemudian tinggal wonten Mesir. Di Mesir dimuliakan juga Imam Asy-Syafi'i, luar biasa. Ini beliau membuktikan. Jadi omongan beliau menikah, beliau sendiri yang membuktikan. Ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Ya, fa dhahaba ahlul ilmi bi syarafid dunya wal akhirah. Menika ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada satu cerita Bapak Ibu sekalian dalam hadis Nabi, di sini saya kutipkan bahwa terkait dengan orang yang berjalan menuntut ilmu menika. Ini ada cerita yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW menceritakan ada seorang dari Bani Israel menika pernah membunuh 99 orang. Wah, ini begitu kejamnya nih. Membunuh. Dan pada saat membunuh 99 orang itu dia itu tersadar pengen tobat. Dia takon. Ya, dia takon siapa orang yang paling alim di dunia ini. Nah, ngoten niku tanglet. Maka dia ditunjukkanlah dia itu kepada orang ahli ibadah. Ahli ibadah. Maka dia takon tanglet karo orang ahli ibadah niku, "Wahai fulan, saya itu telah membunuh 99 orang, tapi pengen tobat, apakah ada kesempatan bagi saya untuk tobat?" Terperanjat ahli ibadah itu. Delok sampai ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, lama diamati. Kemudian dijawab oleh ahli ibadah mereka, "La, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk bertobat kepada Allah." Wah, ngoten. Kaget, langsung ditebas, des, mati Bapak Ibu sekalian. Cari lagi dia. Cari lagi, menemui orang yang ahli ilmu. Niki bukan ahli ibadah tapi ahli ilmu. Maka dia takon tanglet kepada ahli ilmu ini, "Wahai fulan, apakah bagi saya ada kesempatan untuk tobat kepada Allah?" "Iya, ada kesempatan bagi Anda untuk tobat
kepada Allah. Tidak ada halangan bagi Anda untuk taubat kepada Allah. Sekalipun Anda telah membunuh orang sebanyak 100 manusia itu. Nah, baru kemudian dia bertobat, nangis ibaratnya, ya, kok disadarkan dengan orang yang ahli ilmu ini tadi, dan kemudian Pak ahli ilmu itu menyarankan bagi dia, kalau Anda pengen tobat, hijrahlah dari kampung Anda ke kampung orang-orang yang soleh, fa insya Allah kamu akan menjadi orang yang soleh, belajar dari lingkungan yang baru itu. Siap, kata si ahli maksiat menikah. Maka berangkatlah dia menuju kampung yang ditunjuk oleh orang yang ahli ilmu itu tadi. Belum sampai ke tempat yang dituju itu, Bapak Ibu sekalian, sudah meninggal dunia. Ngoten. Lah, meninggal dunia menika, malaikat rahmat dan malaikat azab itu turun bersamaan. Mau ngambil, sama-sama mau mengambil ruhnya orang yang maksiat menika, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Dia berbeda pendapat, malaikat azab dan malaikat rahmat ini. Wah, ini hak saya, kata malaikat rahmat. Oh, ini hak saya, kata malaikat azab. Mengapa kok hak kamu? Iya, wong ini sudah bertobat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak saya yang ngambil. Malaikat azab mboten kurang logika. Wah, ini belum pernah berbuat kebaikan sama sekali kok. Ini hak saya yang ngambil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, memberikan wahyu kepadanya. Ukurlah jarak antara tempat dia dan tempat yang dituju. Mana yang lebih dekat, itulah yang menjadi hak dia. Maka diukurlah kemudian jarak di antara keduanya itu. Ternyata orang ini meninggal dunia lebih dekat kepada tempat yang dituju itu, yaitu tempat di mana orang-orang soleh itu, penuntut ilmu itu tadi, yang dituju itu tadi. Akhirnya kemudian malaikat rahmatnya yang mengambil ruhnya orang yang ahli maksiat. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menika mengampuni segala apa yang mungkin yang telah lalu kita perbuat berupa perbuatan-perbuatan yang salah dan keliru itu. Ini keutamaan di dalam mencari hikmah, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya ngoten niku Bapak Ibu. Ini di dalam di dalam hadis yang sangat panjang itu ya. Makanya cuma saya sertakan terjemahnya saja ini. Saya karena teks Arabnya panjang begitu, enggak kemudian nutut untuk saya sampaikan di dalam kertas menika. Kemudian juga keutamaan majelis ilmu juga begitu luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, yang yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka ilmu ini penting Bapak Ibu sekalian, ya kapan saja, di mana saja itu kita sebagai seorang muslim menikah, selama hayat masih dikandung badan, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, ya, makrifah kita, terutama tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, karena waktunya sudah malam. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.